Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, ketemu lagi dengan Rakurain Channel. Hari ini saya ada di warung Janur Kuning Peplasan Kalipari. Saya bertemu dengan pengelola. Mbak Anis ini adalah adik dari pemilik warung Janur Kuning, ya. Jadi yang punya warung ini kakak namanya Sri. Mbak Sri. Ya. Warung ini milik Mbak Sri, tapi pengelolaannya dipercayakan kepada sang adik yaitu Mbak Anis, dan ada Jana juga di sini. Ide, selalu saya tanyakan ide. Silakan dijawab. Awal buka itu nggak ada ide ya, maksudnya nggak ada rancangan bukanya ini nanti gini, yang di depan gini, dekor ruangan gitu juga ya, itu nggak ada. Pertama buka itu masih seadanya gitu, sambil jalan, ya, terus sambil mengembangkan. Ya. Jadi intinya adalah tidak disiapkan secara konsep sejak awal. Jadi niatnya buka-buka saja, ya, dengan tempat yang masih seadanya juga. Nah, dalam perkembangannya ternyata sambutannya positif. Dari situ tergerak untuk bagaimana mendandani ruangan ini menjadi secantik ini. Masuk lukisan-lukisan ini, payung-payung di sana, dan penataan ruang di dalam. Terus gazebo itu sudah ada sejak awal? Ya, sudah ada sejak awal. Pertama buka sudah ada. Ya, tapi ruangan yang di sana belum ya? Belum. Nah, yang dalam perkembangannya akhirnya berkembang, ruangan di sana ada, yang di sini juga dijadikan sebagai tempat untuk makan juga. Ya. Mungkin ada hal-hal buruk yang dialami atau ditemui selama mengelola warung ini? Jana yang sering tahu komentar orang yang... Oh iya, Jana contohnya yang bagaimana tuh? Contohnya pernah sih denger orang gitu bilang jangan beli pizza, ini tuh cuma gambarnya aja yang bagus gitu. Pernah sih. Tapi orang itu pernah kesini tuh beli belum? Belum pernah, cuma waktu pertama kali itu kesini. Jadi dari mana dia tahu bahwa barangnya tidak sesuai dengan fotonya? Ya itu ya, yang gak tahu. Ya yang itu yang bingung. Ya, tapi ambil positif saja ya. Ambil positif saja, memang komentar orang bisa apa saja, yang penting pihak warung berusaha untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sudah pernah ada yang komplain, wah makanannya gak enak, makanannya basi dan lain-lain? Alhamdulillah nggak pernah sih. Yakin? Belum ada. Belum ada, jangan sampai ada begitu ya. Pernah ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam ruangan ini atau di dapur atau dimanapun? Misalnya ketika masakannya hangus, sedangkan pesanan saat itu harus selesai dikerjakan. Itu pernah ya. Pizza misalnya pas rame-ramenya gitu ya, kan semua di belakang itu tugasnya banyak, berarti kalau di depan pesanan banyak. Waktu ngoven pizza, yang pas masak pizzanya itu gosong, lupa karena disambi gitu loh ya, masak yang lainnya gitu, jadi pizzanya gosong, tapi harus diganti. Ya, apalagi mungkin pengalaman buruk? Ini ya juga pernah ya, misalnya kayak keasinan gitu. Ya, ada komplain berarti dari pelanggan. Terus apa yang dilakukan? Apakah diganti atau cuma minta maaf? Itu sudah orangnya sudah pulang, terus WA sama yang teman saya yang kerja di belakang itu. Yang masak siapa, kok asin? Terus solusinya? Ya, kan ngomongnya ke teman saya. Oh, yang masak bukan saya gitu. Maaf kalau mengecewakan. Terus orang itu kembali lagi ke sini tidak setelah itu? Alhamdulillah kembali lagi ke sini, artinya sebenarnya masih percaya kepada warung ini. Itu kedatangan yang pertama? Itu yang kedua ya. Kedatangan yang kedua? Iya, yang kedua kayaknya. Iya, alhamdulillah setelah itu masih mau ke sini. Tidak sampai kapok gitu ya? Iya. Dan dikhawatirkan ketika sudah kecewa mereka tidak mau datang lagi ke sini. Alhamdulillah berarti masih percaya. Ada lagi? Misal di depan itu banyak yang pesan, semakin banyak yang pesan bergerombol, maksudnya berapa orang, satu meja itu 10 orang, terus datang lagi satu meja, misalnya 8 orang, datang lagi 5 orang gitu kan. Yang tambah belakang, yang pesan belakangan kan tambah lama ya.
jadi kan saya mendahulukan yang pertama dulu. Iya. Yang 10 orang itu kan otomatis banyak. Jadi yang di belakang itu Antrian belakangan. Iya, saya dulu kan yang Yang di depan, yang depan, lebih awal. yang lebih awal, yang banyak 10 orang. Masaknya kan Lama. tambah banyak, Banyak. karena orangnya yang pesan 10 orang gitu. Ya terus yang di belakang itu nggak sabaran ya, Ya, kadang terus? dikomplain, masaknya kok lama gini, Mbak belum tang, Mbak ini kok belum kok belum jadi, ya gitu banyak. Sampai kejadian akhirnya mereka memutuskan pulangnya nggak situ mangan di sini gitu. Nggak Nggak belum pernah. pernah. Artinya bahwa pelanggan itu tetap punya kesabaran yang tinggi Iya. untuk bisa menunggu giliran Iya. ya. Sekalipun komplain ya, namanya juga Iya. orang lapar ya. Orang lapar ingin segera memuaskan rasa laparnya, tapi ternyata situasinya tidak memungkinkan Iya. gitu ya. Soalnya juga gini ya, kan nggak mungkin kalau masak mie itu menyetop yang Menyetop, sudah ya, matang. ya. Jadi kan gimana gitu nanti rasanya kalau nggak menghidangkan pas sudah jadi langsung dihidangkan itu kan lebih enak. Masakan baru diolah ketika ada pelanggan pesan. Jadi gitu, Anda datang, Anda pesan, dimasakkan pada saat itu. Keuntungannya kira-kira berapa persen dari awal warung ini buka sampai hari ini? Kalau dibuat grafik, naik ya grafiknya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah grafiknya naik, Ya. sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Dan yakin bahwa ini akan terus? Yakin ya. Ya, yakin iya, tapi apa yang dilakukan untuk mendukung keyakinan itu? Hal-hal yang mungkin disiapkan untuk senjata berikutnya agar pelanggan yang lama mungkin tertarik untuk datang membeli produk-produk baru atau Iya. Mungkin untuk nambah menu baru lagi gitu. Biar ketertarikan mereka Ya. untuk bisa datang ke sini Datang. lagi lebih tinggi lagi ya. Boleh disebut satu menu mungkin yang sudah disiapkan? ada satu Apa itu? nasi goreng ya. Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, gini namanya itu nasi goreng selimut tetangga. Nasi goreng selimut tetangga. Gini. Nasi gorengnya diselimuti telur gitu maksudnya. Nasi goreng selimut tetangga. Saya khawatir nanti sekadar nama saja. Oke lah. Untuk menu-menu yang pertama, setelah dibuktikan ternyata memang berbeda. Ya. Jangan-jangan nasi goreng selimut tetangga itu cuma nama, ternyata Ya. rasanya, bentuk dan rasanya Ya. sama saja. Apa begitu? Enggak ya. Perbedaan dibanding nasi goreng yang lain apa nanti? Mungkin bumbunya ya. Bumbunya Ya, beda. rahasia ya. Jadi beda sama yang lain. Ya. Ya. Jadi ada kepastian bahwa nasi goreng selimut tetangga itu akan beda dari nasi goreng yang lain. Jadi bukan sensasi nama saja yang dimunculkan oleh warung Janur Kuning. Jadi untuk Anda pencinta nasi goreng silakan bisa siap-siap atau sudah boleh dipesan mulai kapan sekarang? Ya sudah ada ya, dari Sudah ada yang kemarin-kemarin sudah ada, tapi kan Belum tercatat di dalam belum data. tercatat karena ya yang masak juga kurang di belakang. Kalau nggak ada yang megang satu-satu, nanti takutnya ya gitu ya. Kalau mau pesen tambah lama nanti takut orang kelamaan gitu. Ya, lewat program ini mungkin Anda yang belum pernah tahu, segera saja kontak ke Janur Kuning untuk pesan nasi goreng selimut tetangga. Pernah terpikir nggak untuk suatu saat sampai mendekatkan pelanggan dengan warung ini dengan cara apa mungkin? Misalkan mengundang, kasih door prize dan lain-lain mungkin. Belum ada ide itu. Iya, belum ada ya. Mengapa tidak segera dilakukan? Siapa tahu itu bisa juga menjadi sesuatu yang berbeda dari warung ini. Hitung-hitung keuntungan mungkin kalau dipakai door prize enggak. Kalau keuntungannya bukan dibagi-bagi gitu ya. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau dikasihkan ke anak yatim. Oh iya. Belum gimana itu ya? Maksudnya belum dilihatkan kayak door prize apa Iya. hadiah, belum gitu, masih pendapat 1 bulan masih dikasihkan ke anak yatim Ya. janda. Mungkin suatu saat ketika keuntungan sudah lebih besar bisa dilakukan. Bisa ya. Ya.
Ada lagi yang mau disampaikan kepada pelanggan, barangkali mereka belum pernah ke sini, apa yang bisa Anda tawarkan untuk meyakinkan mereka bahwa ini tempat yang layak memang untuk didatangi? Kalau orang mau nawarin produk apa gitu ya, kalau saya lihat sama dengan yang lain, lebih baik saya datang ke warung terdekat rumah saya. Ya, seandainya memang sama saja. Nah, agar mereka datang ke sini walaupun jauh-jauh tempatnya, mungkin ada sesuatu yang ditawarkan gitu yang berbeda. Apakah ada rencana tempat ini mau diperluas? Tanah yang di sebelah sana punya siapa? Punya tetangga? Punya saudaranya. Punya saudara. Saya. Ada kemungkinan tidak bahwa tempat itu nanti akan Rencananya diambil alih untuk memperluas tempat ini? Rencananya gitu ya. Kalau parkir yang di sebelah? Parkir sebelah ini punya Saudara juga. Jadi ada sharing mungkin, karena ya namanya juga bisnis Ya. walaupun ini saudara. Ya, nah yang bisnis adalah bisnis, ada Ya. sharing keuntungan. Ya. Oh ya, bagus ya, jadi positif. Walaupun mereka bersaudara, tapi Ya, kalau tapi urusan tetap- tempat karena ini dipakai untuk bisnis, berarti ada sharing keuntungan dengan ya. mereka. Mungkin ketika ini sudah menjadi luas, ada terpikir nggak mungkin akan dibangun tempat-tempat bermain gitu sambil nunggu? Ya, ada. Ya, Kemarin bagaimana? ada ya. Ceritakan. Di sebelah sini sebelum ada kursinya ada kolam kecil buat misalnya pelanggan yang bawa anaknya gitu sambil nunggu pesanan, anaknya bisa mancing, mainan pancingan gitu loh ya. Jadi sementara tempat memancing itu digeser, ditiadakan karena memang dibutuhkan untuk meletakkan meja kursi gitu ya. Ya, tempatnya luas kan, tempat mainnya ditambah lagi mungkin ayunan apa yang menarik buat anak kecil gitu loh ya. Bagaimana menjawab persaingan yang sangat ketat pada saat ini? Persaingan bisnis kuliner yang sangat ketat dengan tempat-tempat lain. Siap untuk terus bertarung dalam arti positif ya? Ya, siap. Siap terus ya? Ya. Pernah ada orang yang reuni arisan dan lain-lain begitu? Ada ya. Gimana ceritakan? Sering Sering? banget kalau orang banyak yang kalau datang itu satu grup gitu berapa orang, 10 orang acara ulang tahun, arisan gitu ya. Iya. Terus di sini juga disediakan wifi gratis. Jadi wifi boleh digunakan sepuas-puasnya sampai batas tertentu mereka capek gitu ya. Iya. Jadi memang ada yang khusus menjaga tempat ini setelah warung tutup ya. Siapa? Kakak ya, kakak laki-laki yang Ya. mereka tetap diberi kesempatan, tapi tidak pernah ada pelanggan yang sampai mungkin dini hari baru pulang gitu. Nggak ada. Mungkin yang kalau sampai dini hari itu yang orang-orang kampung sini Orang-orang dekat pemuda sini aja. ya. Oh ya, dan nggak apa-apa, nggak masalah Ya. ya. Karena itu memang fasilitas yang diberikan untuk Ya. umum dan boleh dinikmati. Ya, sebagai rasa syukur juga ya bisa Ya. berbagi ya. Oke, positif. Terakhir, perasaan jenuh pada suatu ketika, bagaimana Kalau mengatasi? jenuh ada ya. Iya, hilangin rasa jenuhnya bekerja. Setiap hari Kamis itu diliburkan. Jadi ya, jadi gimana yang bekerja di sini itu bisa ada waktu, Istirahat. waktu istirahat. Ya itu hilangin kebosanan selama 6 hari bekerja. Yang paling jauh yang pernah hadir ke sini? Yang paling jauh ada dari Sidoarjo ada ya. Itu diajak teman reunian gitu. Ya. Terima kasih Coach Fajal, harus saya akhiri obrolan ini karena Mbak Ani sudah harus mulai bekerja kembali, banyak pengunjung mulai berdatangan. Ya. Ketemu lagi di lain tempat dengan obrolan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.